Ujar Nabi kita, tiap-tiap Nabi itu ada mempunyai doa yang mustajab. Nabi manapun itu ada doa yang mustajab. Kalau dia minta kepada Allah, diberi Allah. Tapi nabi-nabi dahulu itu sudah dihabiskan doanya dalam dunia, untuk umatnya, untuk keluarganya, untuk pribadinya. Jadi di padang mahsyar ada punya doa lagi. Wa inni ikhtaba'tu, dan aku jar Nabi menyimpan doa itu. Doa mustajab itu aku simpan. Syafa'atan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti di akhirat. Nah makanya Nabi kita dalam dunia, Nabi kita disakiti, Nabi kita kadang mendoakan mereka celaka. Padahal jika yang beliau minta doa supaya dicelakakan itu orang yang menyakiti beliau, celaka. Tapi Nabi simpan doa itu. Nah, keluarga beliau disakiti, cucu-cucu beliau dibunuh, padahal beliau tahu, tapi beliau sengaja tidak menggunakan doa mustajab itu untuk disimpan nanti di akhirat. Nah jadi artinya Rasulullah ini satu-satunya Nabi yang mengorbankan dirinya, yang mengorbankan keluarganya, yang mengorbankan anak cucunya di dalam dunia demi umatnya karena di akhirat itu. Nah, inni ikhtaba'tu, dan aku menyimpan da'wati, doaku itu, li ummati, bagi umatku, syafa'atan li ummati, syafaat bagi umatku. Macam Sayyidina Hasan diracuni oleh orang Islam, Sayyidina Husain dibunuh, dipanggal kepalanya, padahal Nabi kita sudah diberitahu oleh Jibril, nanti waktu Nabi kita mengasuh Sayyidina Husain, datang Jibril, wahai Muhammad, ini nanti cucumu akan dibunuh oleh umatmu. Nanti kita kadang berdoa kepada Allah agar jangan dibunuh. Doa mustajab beliau itu ada, cuma beliau simpan nanti di akhirat untuk seluruh umatnya. Kemudian syafaat yang kedua, untuk memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Orang ini mestinya dihisab dahulu, tapi karena orang ini dapat syafaat Rasulullah, tanpa hisab dia masuk surga. Ada sebagian manusia yang dapat syafaat itu. Syafaat ketiga diberikan kepada orang-orang yang memasuki neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Orang ini dihisab sudah, hisab-hisab, kalah amal kebaikan, menang amal buruk, masuk neraka. Begitu hendak masuk neraka, dia ditolong oleh Rasulullah, diberi syafaat oleh Nabi kita, kada jadi masuk neraka. Padahal menurut hitungannya sudah kalah ini kebaikannya, tapi karena syafaat Nabi masuk surga. Nah, ada juga sekelompok orang yang dapat syafaat itu. Syafaat keempat, untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa di dalamnya. Ini orang-orang beriman yang sudah masuk ke dalam neraka bisa dikeluarkan dari neraka karena syafaat daripada Rasulullah. Kita jangan hendak dapat syafaat nang ini, kita syafaat nang pertama tadi nang hendak, atau paling gak ada nang kedua itu. Syafaat yang kedua apa tadi? Memasukkan sekelompok manusia ke dalam surga tanpa hisab. Itu nang kita kehendaki, yang kita minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah. Syafaat yang ketiga diberikan kepada orang-orang yang akan memasuki neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Nah, namun yang keempatnya sudah ke neraka. Syafaat keempat, untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di neraka sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di dalamnya. Mungkin ada yang 1 tahun dalam neraka, sudah ada yang 2 tahun, hanya dapat syafaat dari Rasulullah, mereka bisa ditarik keluar. Syafaat keenam, untuk memohonkan ampunan dari Allah bagi orang-orang Islam yang saleh atas kelalaian mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, mereka itu kalau berbuat dosa dapat syafaat Rasulullah agar dihapuskan dosanya.
Beberapa ulama menambahkan syafaat-syafaat berikut. Syafaat yang ketujuh untuk meringankan penderitaan orang-orang yang dihisab di mauqif, di padang mahsyar. Syafaat yang kedelapan untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang kekal di neraka. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis masyhur, yaitu keringanan yang diberikan Allah kepada Abu Lahab setiap hari Senin karena merasa bahagia mendengar berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan hukuman karena syafaat daripada Rasulullah. Kenapa dapat syafaat? Karena beliau gembira waktu lahirnya Rasulullah. Syafaat yang kesembilan, syafaat yang diberikan kepada anak-anak kaum musyrikin agar mereka tidak disiksa. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama. Syafaat ke-10 untuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak seorang pun di antara mereka masuk neraka. Itu pun dikabulkan oleh Allah. Syafaat ke-11 untuk memberatkan timbangan kebaikan beberapa kaum. Syafaat ke-12 untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya seimbang dengan keburukannya, agar mereka dapat masuk surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah ashabul a'rab. Ashabul a'rab ini orang-orang yang istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh, ditimbang sama amal baik amal buruk. Sudah sama, lalu ditempatkan di A'rab. Lalu orang itu disebut ashabul A'rab. Nah, jadi mereka ke surga kada, ke neraka kada. Akhirnya mereka masuk surga karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ke-13 yang diberikan untuk meringankan siksa kubur. Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan siksa dua penghuni kubur. Rasulullah berjalan di Madinah melewati dua kubur. Beliau berkata dengan sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau bahwa yang di dalam dua kubur itu sedang disiksa? Satu disiksa karena suka anjur atar, yang satunya disiksa karena pembarang bakami." Pembarang bakami itu artinya apa? Bakami di sembarang tempat termasuk, atau bakami bebasuh kada berasi. Nah, pokoknya orangnya pembarang bakami. Mereka disiksa di kubur. Lalu Nabi kita mengambil pelepah kurma, sidin belah dua, sidin andak ke kubur satu-satu. Diringankan ujar Nabi orang ini azabnya karena daun kurma yang basah itu memintakan ampun kepada yang di dalam kubur itu. Nah, ini adalah syafaat barzakhiyah ngarannya. Syafaat untuk penghuni barzakh.